terus kosong beberapa bulan, akhirnya program sama dokter Binarwan dari program inseminasi, terus ternyata dari situ kami bisa dapat kehamilan ini bisa jadi rezeki keluarga kami, dan ternyata kehamilannya bayi kembar 4 gitu. Jadi dari situ kami memang menjaga kehamilan ini ekstra lah, mungkin karena kehamilannya istimewa, memang betul-betul menjaganya juga ekstra gitu. Nama saya Ulfa Anastasia Mauren Purba, saya ibu dari kembar 4. Saya bapak dari bayi kembar 4, nama saya Krisna Talio Sitinja. Kalau saya setelah persalinan sampai sekarang sudah sehat, sudah bisa jalan, sudah bisa melakukan aktivitas Pemulihannya baik. dengan pemulihan yang baik. Kalau kemarin kan saya masih ruang gerak saya masih terbatas, tapi sekarang sudah jauh lebih sehat. Anak-anak juga yang sampai sekarang sudah sangat sehat. 4 bayi saya. Jadi begini, dulu kan sebelum kehamilan yang ini istri saya pernah hamil juga, cuma memang mungkin belum rezeki, terus kosong beberapa bulan, akhirnya program sama dokter Binarwan dari program inseminasi, terus ternyata dari situ kami bisa dapat kehamilan ini bisa jadi rezeki keluarga kami, dan ternyata kehamilannya bayi kembar 4 gitu. Jadi dari situ kami memang menjaga kehamilan ini ekstra lah, mungkin karena kehamilannya istimewa, memang betul-betul menjaganya juga ekstra gitu. Terus selama saya hamil juga saya rajin kontrol kandungan dengan dokter Binarwan. Jadi kita semua satu keluarga nggak mau ada yang miss kan, karena kehamilan istimewa dengan bayi kembar 4 gitu. Saya mau semua sehat, saya sehat, anak-anak saya juga sehat sampai persalinan gitu. Dan mungkin saya menambahkan sedikit lagi, jadi selama kehamilan ini juga memang dia hampir selama kehamilan memang dia bed rest, karena dia dari di rumah juga dia nggak banyak aktivitas, dia cuma fokus sama menjaga kehamilannya sampai kemudian di minggu ke 23-24, nah itu dia harus operasi ikat cervix, dari situlah dia opname bed rest di rumah sakit itu sampai hari kelahiran, sampai hari persalinan di minggu ke-30 gitu. Itu nggak kami sangka, itu luar biasa lah, bisa itu nggak ada, bukan sesuatu yang pernah kami rencanakan, kami pikirkan sama sekali. Ya memang mungkin sebagai orang tua pasti pengen punya anak, pengen punya keturunan, tapi nggak ada sama sekali sedikit pun terbersit untuk bisa jadi orang tua bayi kembar 4 itu. Sama saya nggak pernah terlintas di pikiran saya pribadi tuh, nggak. Tapi ternyata Tuhan memang mungkin jalannya gitu dari Tuhan, ya kami berusaha menjalaninya sebaik-baiknya gitu. Banyak sih, kami cari informasi sendiri, kami tanya keluarga, tanya teman-teman, rekomendasinya kemana kira-kira kalau dokter di Medan gitu kan. Akhirnya memang kami putuskan ya cobalah kita coba ke dokter Binarwan, dan ternyata berjodoh gitu kan, dan rezekinya memang di dokter Binarwan bisa dapat bayi kembar 4 ini gitu.
mungkin saya yang lebih paham ya, dia kan kemarin itu. Iya. Jadi waktu hari di tanggal 11 Mei itu, setelah tanggal 10 Mei dia pecah ketuban, tanggal 11 Mei siang-siang itu kira-kira setengah 12 USG ke Dokter Binarwan. Terus lalu Dokter Binarwan cek, setelah dicek Dokter Bin putuskan bahwa siang ini harus dilakukan operasi dengan pertimbangannya dokter yang lebih paham. Jadi akhirnya pada hari itu juga kira-kira itu jam berapa ya? Ya siang lah, kira jam-jam 1, jam setengah 2 gitu baru dokter melakukan tindakan operasi. Dan keempat bayinya lahir dengan sehat gitu. Mungkin dari saya dulu, kalau saya pribadi mewakili keluarga saya, anak-anak saya juga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dokter Binarwan yang sudah menolong kami, menemani kami selama masa kami sampai persalinan, sampai anak-anak kami ini lahir sampai sekarang. Tidak luput dari perhatian Dokter Binarwan, bahkan sampai mereka pulang. Sampai saat ini juga masih banyak, dan komunikasi kami sangat baik dengan beliau. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, tetap bisa menjadi saluran berkat gitu, bisa menjadi penolong lah. Beliau bisa menolong buat orang tua yang ingin memiliki keturunan. Semoga rezekinya semakin bertambah, semoga diberikan kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan dalam hidup beliau gitu. Nah, untuk dokter-dokter anak yang menolong keluarga kami juga, Dokter Bugis dan Dokter Rasida, mudah-mudahan beliau berdua juga tetap sehat, tetap bisa juga tetap menolong orang-orang yang lain, anak-anak yang lain yang membutuhkan tenaga beliau berdua, dan bisa menjadi saluran sukacita buat orang tua yang membutuhkan beliau berdua gitu. Kalau saya sangat bersyukur mengenal Dokter Binarwan, dan saya berharap akan semakin banyak orang yang bisa ditolong untuk bisa menjadi orang tua, karena kami memang sangat-sangat bersyukur dengan rezeki yang diberikan mengenal Dokter Binarwan dan Dokter Bugis juga Dokter Rasida yang selalu menolong kami. Jika ada pertanyaan di DICU juga selalu menjelaskan juga dengan baik. Jadi kami sangat bersyukur mengenal Dokter Binarwan, Dokter Rasida dengan Dokter Bugis. Mas, boleh saya tambah sedikit? Boleh saya. Termasuk sama suster-suster ini juga yang memperhatikan keempat bayi kami dengan ekstra 24 jam sampai mereka bisa seperti kondisi sekarang ini, naik berat badannya, tetap sehat sampai hari ini. Saya seperti merasa di rumah sendiri sih waktu beatrice di sini, dan saya menganggap seluruh staf atau suster yang langsung menghandle saya itu seperti keluarga. Jadi mereka benar-benar memperhatikan keadaan saya selama saya berada di sini, dan keadaan anak-anak saya juga selama berada di ruang NICU. Itu. Jika ada yang ingin orang tua di luar sana yang ingin program kehamilan atau ingin persalinan di sini, saya sangat merekomendasikan Stella Maris. Terima kasih Stella Maris. Ya. Selamat siang, nama saya Dr. Binarwan Halim SPOG. Saya bertugas di Rumah Sakit Stella Maris dan di bagian klinik Bayi Tabung Halim Fertility Center. Jadi mungkin hari ini saya ingin menceritakan serba sedikit mengenai Ibu Ulfa dengan kelahiran kembar 4. Jadi beliau ini datang ke klinik kami untuk program kehamilan pada saat itu. Setelah 5 tahun tidak mempunyai anak, dan setelah menjalani beberapa pengobatan belum berkunjung berhasil, maka beliau memilih untuk melakukan inseminasi. Jadi pada program inseminasi ini beliau berhasil hamil, tapi ternyata kembar 4 ya. Jadi memang
kelihatannya ibu ini memang berdoa untuk dapat kembar, malah kembarnya 4 ya. Nah, dengan kembar 4 ini tentunya ibu ini juga berhasil mencapai kehamilan sampai 22 minggu, tapi karena 24 minggu terjadi pemendekan daripada serviksnya, sehingga serviksnya terjadi pembukaan dan akhirnya masuk ke rumah sakit dan diikat serviknya supaya dipertahankan untuk tidak lahir, dan beliau memilih untuk menginap di rumah sakit. Dan ternyata pada kehamilan 30 minggu 3 hari terjadi kontraksi dan pembukaan sebesar 5 cm sehingga tidak bisa lagi dipertahankan kehamilannya dan dilahirkan. Pada saat itu kehamilannya ada 4 dengan 3 laki-laki 1 perempuan. Anak paling kecil 8,5 on, yang kedua 1 kilo, yang ketiga 1,2, yang ketiga 1,5. Semua lahir tanpa perlu pakai ventilator, tapi hanya memakai CPAP ya. Dan dalam waktu 2 minggu memakai CPAP, berapa hari setelah pemakaian CPAP langsung bisa udah menggunakan nasal kanul, dan mereka dirawat di rumah sakit Stella Maris bagian ICU neonatis itu sambil membesarkan badan dan menunggu mereka mampu mengisap ya, jadi untuk bisa mengisap dari ibunya. Dan akhirnya pada hari ini mereka semuanya satu persatu sudah pulang dengan sehat. Ya syukur alhamdulillah, keempat anaknya sehat dan bapak dan ibunya juga sehat ya. Dan bisa kita saksikan dari foto yang berbahagia dari keluarga Stella Maris dengan keluarga Ibu Ulfa. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi banyak orang. Memang kembar itu tidak gampang ya, jadi banyak perjuangan. Memang lebih baik adalah lahir anak 1. Cuma pada kejadian tertentu, walaupun pada ibu ini ternyata sebenarnya telurnya 2 yang besar 17, yang lain 14 dan 13. Tapi ternyata jadi 2, yang 2 itu membelah di dalam. Jadi 1 kantong membelah jadi 2 anak masing-masing. Dari kembar 2, yang 2 membelah itu jadi 4. Jadi inilah yang terjadi ya. 2 yang membelah, 1 memang 2. Jadi 1 kantong 2 anak, 1 lagi 1 kantong 1 kantong. Jadi ya 1 yang identik, 2 yang heterozigos yang berbeda. Jadi demikianlah sedikit mengenai paparan saya mengenai cerita keluarga Ibu Ulfa dengan anak kembar 4-nya. Terima kasih, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Bugis Mardina Lubis. Saya bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan, konsultan neonatologi di NICU, di Neonatal Intensive Care Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan. Selain itu juga bertugas di Poliklinik Anak, Poliklinik Sehat, dan Poliklinik Sakit. Ya, jadi si baby ini dengan quadruplet ya, jadi kembar 4 dalam program inseminasi, lahir pada usia gestasi 30 minggu lebih 3 hari dengan seksio cesarean. Lahir dengan berat badan berkisar antara 850 sampai 1585 keempatnya. Jadi nomor 1 850, nomor 2 1015, nomor 3 1225, nomor 4 1585. Kondisi selama di NICU ketika masuk namanya bayi prematur ya, jadi ada masalah pernafasan. Jadi kita pasanglah alat bantu napas dengan continuous positive airway pressure atau CPAP namanya. Kemudian setelah itu dalam perjalanannya alhamdulillah kondisi keempat bayi stabil, tidak ada masalah yang berat selama perawatan, tetapi memang dirawat sekitar 1 bulan karena ketika pulang ya berat badan kan harus minimal 1800, kemudian bayinya sudah bisa mengisap dengan kuat dan tidak ada kondisi klinis yang lain gitu. Jadi pulang keempatnya dalam kondisi baik dengan berat badan antara 1800 sampai 2 kilo.